sekarang ini sampai dengan jam 1 tepat nanti kita akan berbincang kali ini menganggap tema Burn the Bridge, bakar tuh jembatannya kan gitu. Jadi jembatan ini kita bisa bayangkan sebagai sesuatu yang namanya jembatan menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain kan begitu ya, ada jembatan begitu ya. Ini sebenarnya artikel yang dimuat di majalah Manajerscope, majalah yang konsentrasi kepada bagaimana kita mengembangkan manajemen perusahaan kita. Jadi ceritanya real case ini. Jadi waktu itu saya sedang ada di Utrecht, yaitu di Belanda, dan kemudian saya lihat ada satu jembatan yang menghubungkan antara kastel kecil gitu dengan pinggiran danaunya gitu. Ada satu jembatan gitu. Ya sebenarnya jembatan kayu yang quote-unquote agak kuno gitu, agak tua gitu. Tapi kemudian dari sana saya lihat, oh iya ya ternyata jembatan ini punya peranan yang sangat penting ini. Tidak hanya menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain, tapi juga menjadi sebuah aksesoris juga gitu ya. Karena kalau kita lihat jembatan memang fungsinya menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Tapi ada hal yang kemudian saya angkat dari sana. Seringkali dalam kasus berbagai hal kejadian di mana-mana, kita seringkali melihat masa lalu. Padahal era sekarang kan nggak bisa begitu. Era sekarang kita harus lihatnya ke depan kan gitu, ke depan. Nah, Sun Tzu pernah mengatakan, oh kalau mau maju jangan nengok-nengok terus ke belakang, lihat ke depan gitu. Malah di zaman perang dunia yang lalu banyak sekali kejadian-kejadian di mana ada strategi perang yang memang juga seringkali dipakai. Kalau mau membuat pasukan yang maju ke depan supaya nggak nengok ke belakang, sebelum begitu lewatin jembatannya terbakar aja gitu. Jadi nggak ada jalan balik, nggak ada jalan kembali lagi ke belakang gitu. Maju terus ke depan. Gitu. Jadi kita memang ingin agar kita terus maju ke depan, tentu saja dengan cara yang baik gitu ya, normal. Pada saat kita kembali ke normal, memang ada banyak hal yang seringkali membuat kita ini terbelenggu. Gitu. Ya, PSBB work from home itu kan seringkali juga membuat teman-teman kita quote-unquote keenakan gitu kerja di rumah. Jadi ketika ayo sekarang udah mulai kerja lagi, aduh susah sekali, ini kayak dorong-dorong jepong mogok kan gitu kan. Nah ini ya, padahal kita ini kan harus moving forward ini, harus maju ke depan ini kan gitu. Nah hal-hal begini yang saya rasa akan kita hadapi di era-era sekarang ini. Ketika kita sedang bersiap kembali ke normal, maka seringkali ada hambatan di masa lalu atau masa kini yang membuat kita nggak melangkah ke depan gini. Apa yang harus dilakukan pada situasi seperti ini? Nah, sebagai sebuah program belajar di mana saja, learn business anywhere gitu ya. Yang diselenggarakan oleh AB bekerja sama dengan berbagai pihak dan nanti akan bisa kita nikmati utuh ada di Tok Karir, jaringan Tok Karir. Nah ini memberi kesempatan buat kita untuk bisa belajar dari mana seri-seri saling sharing. Hari ini nanti kita akan punya dua orang hebat yang akan memberikan sharing idea. Yang pertama adalah nanti Pak Aditya Warman yang Dewan Pengawas di BPJS Ketenagakerjaan. Dan kemudian juga ada Pak Ronald Wala, Ketua Bidang UKM di Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Nah, nanti ada special guest hari ini juga, seseorang yang pasti kita kenal, Andi Atnoya, yang sehari-hari selain menjadi host dari program TV Candy, juga sekarang menjadi CEO dan founder dari benih baik.com gitu. Gampang juga harus bikin sesuatu untuk berbuat baik juga kan gitu. Nah ini nanti akan kita bicara santai. Jadi kita akan membiasakan setiap Sabtu di jam-jam sekitar makan siang seperti ini ya, mungkin jam 1 sampai jam 2, kadang-kadang jam 10 sampai jam 12, atau jam 12 sampai jam 2. Nanti tergantung situasinya dan daerahnya, karena tempatnya tidak hanya di tempat seperti sekarang saya berada ini, nanti juga bisa di mana saja, anywhere. Nah, kapan-kapan di kebun, kapan-kapan di luar kota, di mana gitu, nggak apa-apa. Kita ini kan kita
sekarang sudah terbiasa menggunakan Zoom gitu ya, sehingga di mana-mana jadi gampang bisa berkomunikasi. Jadi teman-teman sekalian, hanya punya teman-teman saja semua yang sudah masuk di Zoom conference kali ini dengan channel Learn Business Anywhere dengan tema bahasan hari ini Burn the Bridge. Nanti silakan juga berinteraksi ya, seperti biasa raise hand dulu di Zoom-nya atau kirim email atau masuk chat aja langsung di situ gitu. Nanti akan di raise oleh operator host-nya untuk siapa yang akan dibacakan, siapa yang akan bicara gitu. Ini kira-kira secara keseluruhan acara kita, jadi kita run through saja ini sampai dengan satu. Nah, yang pertama nanti saya akan mengajak dulu ngobrol bosnya topkarir.com gitu ya, Mas Bayu akan saya ajak cerita tentang apa yang bisa kita lakukan ya untuk membuat kita semua bisa learn business everywhere, bisa belajar di mana saja, apa yang bisa dilakukan oleh Topkarir gitu ya. Oke, saya undang Mas Bayu, barangkali nanti bisa, apakah sudah bisa masuk Mas Bayunya untuk sharing di dalam. Halo Pak Andito. Ya, enaknya kalau pakai Zoom meetingnya di mana saja. Sama seperti Learn Business Anywhere, meetingnya bisa di mana saja ya. Kita bisa berada di mana-mana nggak masalah, tapi tetap bisa ketemu. Teknologi membuat kita menjadi lebih mudah, menjadi lebih enak, termasuk juga lebih enak untuk belajar. Gitu. Ya, oke, saya sapa dulu Mas Bayu. Mas Bayu, apakah sudah bisa join? Sudah bisa masuk, Mas Bayu? Hai, Mas Bayu. Halo, Mas Bayu. Halo, Mas Bayu. Halo. Apa kabar, Mas? Apa kabar, Pak Andito? Baik. Wah, ini sebentar. Ini karena namanya seru diskusinya dari tadi saya perhatikan, walaupun lagi di jalan, Pak. Karena kalau sekarang meetingnya bisa di mana aja ya, Pak ya? Iya. Meetingnya bisa di mana aja. Ya, jadi meetingnya lagi di mana aja. Dan ini kebetulan saya lagi di pinggir jalan karena momennya menarik sekali. Jadi saya ikut tetap mengikuti sih. Di pinggir jalan kan, jangan di tengah jalan ya. Sekarang udah nggak kenal tempat Pak, mau di mana aja bisa. Ini saya lagi di mobil soalnya. Iya, Mas Bayu, barangkali ya. Kita kan hari ini memulai program Learn Business Anywhere, ngobrol-ngobrol santai tentang bisnis sehingga kita bisa belajar berbisnis dengan bahasa yang santai lah gitu ya. Boleh jelasin dikit apa itu Topkarir dan bagaimana kita semua yang sudah masuk di grup ini sekarang ini bisa menikmati belajar di mana saja lewat Topkarir. Monggo, silakan Mas Bayu. Oke, thank you Pak Andito. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya buat teman-teman dari RB dan KBIS. Teman-teman dari Apindo, kebetulan juga ada teman-teman dari BPJS Tenaga Kerja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya Pak Andito dan tim. Saya izin share sedikit tentang apa yang sudah kami lakukan. Topkarir ini kita adalah portal pengembangan karir yang sudah kita mulai dari 2015 dan saat ini kita menghandle hampir 6,1 juta anak muda di seluruh Indonesia. Keren, banyak banget. Terima kasih Pak. Nah, jadi salah satu inisiatif yang kita lakukan adalah bagaimana mewujudkan karir path yang positif dan baik buat masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Nah, saat ini karena kita semua mengalami satu kondisi tentang terkait dengan PSBB, tentang COVID gitu ya. Tapi saya nggak akan bahas tentang COVID-nya, tapi justru disinilah muncul ide-ide baru bagaimana setiap insan anak muda Indonesia itu bisa belajar di mana aja gitu. Sesuai judul acara hari ini ya Pak ya, Learn Business Anywhere gitu. Yeah. Nah, Topkarir menghadirkan sebuah fitur yang namanya Top Edu dan kita fully supported juga oleh Apindo UMKM, terus juga oleh KBIS dan RB yang saat ini kita coba menghadirkan konten-konten pembelajaran secara online. Buat Bapak Ibu sekalian, jika ada waktu dan berkenan, silakan cek di website kita di topkarir.com. Di situ ada learning ya atau pelatihan sertifikasi. Di situ banyak menu-menu yang mungkin cocok untuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah
anytime Bapak Ibu jika butuh keterangan atau butuh untuk diskusi bisa reach out di Top Karir kita di Instagram ya. Nah, Top Karir Indonesia itu akun Instagram kita. Nah, untuk ke depan kita akan launching sebuah program bersama Apindo UMKM adalah bagaimana mengajak para pelaku UMKM untuk bisa juga menikmati konten-konten pembelajaran yang ada di kita. Jadi mungkin itu sedikit gambaran yang bisa saya berikan, Pak Andito. Anytime bisa hubungi saya atau di Instagram. Bisa kita ngobrol lebih detail lagi. Mungkin seperti itu, Pak Andito. Oh, suaranya belum ini ya, belum ready ya. Jadi ini saya tukar. Ini suaranya sudah masuk. Siap. Ya, Mas Bayu. Jadi kalau dilihat kan namanya juga Top Karir, kita juga menyediakan ini ya tempat-tempat untuk belajar gitu. Ya. Nah itu tempat belajarnya ini nanti belajar apa saja, Mas? Nah jadi di sini menariknya Pak, kalau Top Karir itu kita memprovide konten-konten pembelajaran yang praktikal dan applicable, Pak. Jadi sesuatu yang praktis dan bisa diaplikasikan. Contohnya soal bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pingin belajar tentang pembukuan bisnis, itu ada. Terus misalnya ada yang pingin belajar tentang bagaimana membuat bisnis tahu gejrot misalnya. Itu ada Pak Andito. Jadi mulai dari hal-hal seperti itu sampai hal-hal teknis seperti bagaimana menjadi seorang developer ya. Developer itu maksudnya bukan developer perumahan ya, maksudnya coding ya Pak. Jadi bisa belajar coding. Jadi bisa belajar coding untuk ngebuat aplikasi, web, dan yang lain-lain. Jadi ini salah satu kelebihan dari platform kita. Kita bekerja sama dengan banyak mitra untuk menjamin bahwa ilmu pengetahuan yang kita bisa share itu bisa diterapkan, Pak Andito. Jadi mungkin itu yang secara spesifik saya bisa jelaskan, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Mas Bayu. Siap. Ya, jadi mulai minggu depan kita sudah bisa ini ya, sudah bisa bisa menikmati belajar anywhere di Top Karir dan Top Edu. Jadi nanti ada modulnya Arbi juga ada di sana, modul Kibis, modul teman-teman yang lain juga ada di sana ya. Jadi, betul. Gitu. Siap. Tanggal 17 Pak, tinggal tunggu tanggal mainnya Pak. Tanggal 17 kita. Tanggal 17 ya. Jadi ada ini ya, ada acara khusus tanggal 17 nanti ya. Tanggal 17 buat Bapak Ibu sekalian yang ikut serta dalam forum ini bisa nanti pantau terus IG-nya Top Karir Indonesia. Kita ada program bareng dengan Apindo UMKM, dengan Arbi dan Kibis juga untuk kita akan buat sebuah gebrakan seru. Tapi detailnya nanti akan menyusul Pak Andito. Nggak boleh dia kasih tahu sekarang dulu ya? Kalau detailnya kalau dikasih tahu sekarang nanti ini nggak kejutan Pak. Nggak kejutan. Tapi saya kasih bocoran sedikit boleh Pak ya? Oh iya, apa? Ya, saya kasih bocoran sedikit. Nanti teman-teman semua akan ngobrol dengan begawan-begawan ekonomi. Itu kata kuncinya. Jadi hopefully bisa menginspirasi juga dan bisa berdiskusi dengan ya bapak-bapak ini gitu. Jadi kita bisa bicara tentang ekonomi, tentang UMKM gitu. Mungkin itu bocoran sedikit Pak. Oke, terima kasih Mas. Hati-hati ya, jalan ya. Siap. Saya izin mantau jadi saya matikan mikrofon sama video tapi saya tetap izin mantau Pak. Siap. Terima kasih Pak Andito. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi kira-kira kita nanti belajar bisnis di mana saja itu bisa sambil ngikutin program-program seperti ini. Di Top Karir juga ada. Nanti di banyak di YouTube channel. Sebenarnya kita kan sekarang udah terbiasa juga ya mengikuti ya inilah semua sosmed di Facebook, di IG, di YouTube, di banyak hal yang membuat kita bisa belajar di mana saja sebenarnya. Anak saya saja kalau mau belajar masak dia tinggal buka YouTube, contek, habis diperbaiki, jadi deh lebih enak daripada yang di YouTube itu. Soalnya karena di YouTube katanya nggak bisa dimakan, cuma bisa dilihat doang katanya kan. Kalau yang dibikin sendiri kan bisa dimakan beneran katanya gitu ya. Oke, ini inspirasi-inspirasi yang kita bisa lakukan buat kita semua saling belajar. Saya mau lanjutkan sedikit tentang tadi learn business anywhere gitu ya. Ini artikelnya udah terbit sebenarnya. Nanti buat teman-teman sekalian yang nanti pengen dapat materinya tinggal
nanti Mas Fajri akan informasikan di Running Tech kemana itu. Ya ketik email aja di mana. Sebenarnya begitu teman-teman sekalian sudah register, masuk di dalam registrasi tadi, pasti email address-nya kan sudah tercatat. Nanti materi akan dikirim. Dari sana dikirim ke semua teman-teman sekalian, sehingga bisa mengikuti update lah materi-materi yang dibahas oleh seluruh narasumber yang menyiapkan materi. Karena ngobrol-ngobrol begini kan nggak harus punya materi khusus, ada papernya gitu ya. Belajar tuh kadang-kalanya juga sambil ngelihat gitu, kita belajari ada sesuatu yang menarik gitu. Contoh lah, saya melanjutkan tadi ketika di Utrecht tadi menulis tentang burn the bridge gitu ya. Jadi di sana saya lihat tadi ada jembatan kecil gitu, yang kemudian saya analogikan, loh kalau di bisnis sehari-hari untuk menuju sesuatu, karena dalam kasus tadi itu kan dari pinggir danau menuju ke tengah danau yang ada kastelnya gitu di sana gitu ya, menuju ke sana perlu ada jembatan gitu. Dalam di bisnis juga gitu, kita seringkali kalau ingin mencapai sukses, kita perlu melalui jembatan tertentu kan gitu. Ya jembatannya itu tentu saja perjalanan kita menuju sukses tadi. Bisa jadi perjalanannya adalah perjalanan memulai bisnis baru kan gitu. Ya nostalgia sedikit, tahun 2010 sampai 2016 saya ditugasi di Kemenko Perekonomian mengetuai tim koordinasi nasional pengembangan wirausaha kreatif, pengembangan wirausaha baru lah. Ya. Antara lain yang kami buat waktu itu begitu dibentuk timnya ini, kita membuat yang namanya Gerakan Kewirausahaan Nasional. Kita mengajak teman-teman yang belum terbiasa berbisnis untuk berbisnis kan gitu. Karena zaman-zaman itu masih ingat saya 2010 itu karena basisnya ini banyak di perguruan tinggi gitu ya. Kalau ketemu sama teman-teman di perguruan tinggi, saya waktu itu di Kadin menjadi ketua Komite Pendidikan, Pelatihan dan Magang, yang salah satu tugasnya adalah membangun komunikasi dengan kampus, sehingga waktu itu saya juga sampai dengan tahun 2019 menjadi anggota Dewan Pendidikan Tinggi, saya ada di sana. Ini bagaimana menghubungkan antara dunia kerja, dunia usaha dengan perguruan tinggi, dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan alumninya gitu ya. Nah, saat itu 2009, 2010 itu yang berminat jadi wirausaha nggak sebanyak sekarang gitu. Saat itu kalau dilakukan survei gitu kira-kira, kalau lulus mau jadi apa gitu. Sebagian besar pengennya jadi pegawai, jadi karyawan, jadi bos sebenarnya ya, baik itu di perusahaan multinasional, di perusahaan BUMN atau perusahaan swasta yang besar gitu. Tapi kalau ditanya mau nggak jadi pengusaha, sedikit sekali. Apalagi kalau tanya calon-calon mertua waktu itu. Ini kalau calon mantunya pengusaha, wirausaha baru gitu, ntar dulu lah cari yang lebih jelas katanya, yang lebih jelas, yang lebih pasti ya ininya penghasilannya. Ya, berarti bukan jadi pengusaha kan waktu itu kan, yang jadi pegawai tetap gitu. Tetapi kalau sekarang ini ditanya di kampus, saya bersyukur bahwa sangat banyak nih, kalau nggak malah lebih banyak yang pengen jadi pengusaha daripada yang pengen jadi pekerja. Kenapa demikian? Salah satu sebabnya karena ternyata menjadi pengusaha itu setelah dimasukin itu bisa memberi kesempatan untuk tidak hanya berkarir, ya karir bisnis maksudnya ya, tapi juga punya keleluasaan untuk mengembangkan waktunya, mengembangkan dreaming-nya, mimpinya gitu, sehingga bisa mendapat sesuatu yang lebih besar lagi. Apalagi kemudian setelah itu banyak yang mendirikan perusahaan startup gitu. Startup ini kan perusahaan baru sebenarnya kan, tetapi yang mengoptimalkan teknologi. Sebagian besar adalah teknologi digital kan gitu. Wah, banyak itu. Saya sampai dengan 2016 mengetuai tim ini di Kemenko Perekonomian, sampai kemudian saya bilang sama senior saya di Kemenko Perekonomian, Pak Edi Putra Herawadi, deputinya, udah cukup lah, 6 tahun nih, kan gitu. Karena
sudah wirausaha sudah ada di mana-mana kan gitu. Nah setelah itu kami dengan beberapa teman mendirikan Asosiasi Startup Teknologi Indonesia gitu, Aksindo gitu, yang kemudian kita lakukan pembinaan. Karena ternyata setelah berbisnis nggak mudah juga itu menjadi sukses juga ya. Jadi kalau kita tahu jembatannya itu, ternyata menapai jembatan itu supaya sukses tidak mudah. Jadi karenanya kemudian mencapai itu perlu ada langkah. Apalagi kadang-kadang di tengah jalan bisa mundur lagi, bisa itu susah ya jadi pengusaha ya, nggak jadi gitu. Normal sebenarnya itu manusiawi ya. Kalau kita tidak punya kewaspadaan seperti itu malah gawat juga ya. Nah, tapi kan ada yang tidak bisa melewati jembatannya itu barangkali karena belum terbiasa. Bisa jadi karena belum tahu, belum punya pengalaman kan gitu. Karena ini program-program mentoring, program-program belajar yang sama-sama menjadi wirausaha itu kan perlu punya pengetahuan, tapi perlu punya attitude yang cukup untuk menjadi pengusaha karena berwirausaha itu kan passion to create new business. Perlu punya passion gitu. Nah, punya passion ini seringkali nggak cukup hanya diajarkan gitu, diomongin gitu. Tapi perlu ada mentoring gitu. Bersama-sama dengan wirausaha yang atau pengusaha yang udah berhasil. Dari sana kemudian tertular positif gitu ya. Oh iya ya. Gitu ya. Kalau susah seperti sekarang ini, susah gini lah ya kalau yang udah pengusaha yang tahan banting ya nggak apa-apalah, namanya berbisnis kadang bisa berhasil, kadang enggak kan gitu. Nah, ini pada saat seperti ini perlu ada pendamping seperti itu melewati jembatan ini. Nah, kalau kita lihat jembatannya masih ada, kadang-kadang mundur balik lagi. Salah satu yang seringkali saya kutip kalau ngajak teman-teman berwirausaha itu ada quote unquote teori push the pedal. Quote unquote itu jangan cari teorinya beneran gitu ya. Jadi katanya kalau mau memulai sesuatu yang baru, contohnya berbisnis baru, pakai teori push the pedal katanya. Push the pedal itu goes pedal sepedanya kan gitu. Ini ceritanya rumusnya dibuat oleh Roberto Evan gitu. Jadi katanya kalau push the pedal itu satu ya goes aja pedal sepedanya, push the pedal aja. Jadi nggak usah mikir-mikir gitu. Setelah itu konsentrasi ke depan, concentrate gitu ya gitu. Yang ketiga kemudian don't be afraid, ya, jangan takut-takut, dia bilang kan gitu. Yang keempat adalah concentrate, don't be afraid. Apa lagi satunya lagi? Then you ada yang kelima, ada satu lagi lupa saya. Kayak yang nulis bukan saya. Roberto Ervan ini waktu nulis itu kelas 2 SD berapa belas tahun yang lalu. Dia anak saya yang kedua yang belajar dan sekarang lagi belajar computer science gitu ya. Jadi ini kalau kita bicara berbisnis, maka sebenarnya kita ini harus konsentrasi, dan mulai aja. Tentu saja perlu punya rencana bisnis sedikit lah supaya kita tahu apa yang mau kita capai. Tapi mulai aja. Nah, ketika udah mulai gitu, seringkali memang seperti kasusnya Evan, dia ketika dia nulis don't be afraid gitu. Karena ketika dia naik sepeda putar-putar kompleks rumah, hampir jatuh dia gitu, tapi kakaknya dari belakang bilang, wah jangan takut, dia ingat tulis don't be afraid gitu. Sama juga di bisnis juga begitu, sama. Kalau kemudian kita masukkan di sini push the pedalnya dalam konteksnya burn the bridge, nah seringkali kalau kita sudah melewati jembatan ini, seringkali pengen balik lagi itu ke belakang. Enakan di belakang tadi nih kan gitu, ini apalagi jembatannya goyang-goyang nih kan gitu. Nah ini kan bahaya nih kalau di bisnis gitu, udah bakar aja jembatannya begitu udah lewat, baiknya supaya nggak balik lagi kan gitu. Ini secara filosofis ingin mengatakan bahwa bukan berarti kemudian kita nggak boleh mundur ke belakang ya, tapi kita harus selalu lebih melihat ke depan gitu. Tidak ada sesuatu yang tanpa masalah. Masalah selalu ada. Tidak ada sesuatu yang tanpa tantangan. Tantangan selalu ada kan gitu. Tetapi kalau kita kemudian terus melihat ke depan, maka yang ke depan ini kita akan bisa capai lebih baik kalau kita punya komitmen untuk ke sana. Itu kira-kira ilustrasi sedikit tentang apa itu burn the bridge. Bakar aja jembatannya itu supaya maju ke depan, jangan nengok ke belakang lagi lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya lagi menunggu kehadiran dari mentor nasional, internasional, Mas Aditya Warman yang sekarang lagi ditugasi di BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan pengawas. Sebelumnya Mas Aditya Warman ini bertugas di grup Astra gitu, lama dia di sana, tapi pemerintah memang
lagi membutuhkan profesional untuk bisa ini masuk ikut ngomong pengembangan tidak hanya BUMN, ada perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian pada pengembangan masyarakat dan gitu. Jadi kita memang bersyukur ada Mas Aditya Warman masuk di sana. Saya suka manggilnya Mas Adit gitu. Nanti juga kita akan dengar Pak Ronald Wala. Pak Ronald ini aku manggilnya Pak, padahal lebih muda dari saya jauh gitu ya. Karena di Apindo dia mengetuai bidang UKM, IKM. Saya jadi anggotanya di sana. Saya memang pengen jadi anggota saja karena udah kebanyakan tugas sosial yang lain. Kadang-kadang perlu bersama-sama gitu ya. Dan nanti kita juga akan mendengar Mas Andi Efno ya, yang akan bercerita tentang bagaimana benihbaik.com memberi inspirasi juga, seperti juga King Andy, untuk membuat kita jadi lebih baik. Gitu. Berbuat baik itu harus terus dilakukan. Oke.